syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita membawa manfaat, membawa maslahat, membawa keselamatan fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Saat ini masih berada di dalam bulan Syawal. Perkenankan saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang selamat dan orang-orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, tema kita kali ini adalah peningkatan ibadah dengan ilmu. Kenapa kita berbicara peningkatan? Karena makna dari Syawal itu adalah peningkatan. Oleh karenanya Sayyidina Ali pernah menyatakan laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya Idul Fitri itu bukanlah untuk orang-orang yang berbusana baru, tetapi bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah. Karena Syawal itu artinya peningkatan. Nah, kira-kira kita sudah 21 hari di bulan Syawal. Seharusnya sudah bisa mengevaluasi kira-kira meningkat apa malah melorot. Kalau meningkat berarti Syawal, lek melorot berarti Syawal. Ojo-ojo Syawal kabeh nih gimana nih? Gak Syawal, gak meningkat tapi malah melorot. Kemarin kita sudah latihan rutin baca Al-Quran di bulan Ramadan. Tetapi banyak di antara kita yang ketika Ramadan berakhir, baca Qurannya juga ikut berakhir. Ya ini. Kemarin kita sudah latihan selama 1 bulan penuh sholat witir. Kalau Ramadan habis, tarawihnya habis, maklum karena memang tarawih itu khusus pada malam Ramadan. Lah witire lapo kok melok-melok hilang. Karena sholat witir itu sholat yang disunnahkan setiap malam. Bahkan
menurut mazhab Hambali yang disampaikan oleh imamnya, Imam Hambali menyatakan bahwa sholat witir ojo-ojo sawal kabeh nih malah nih. Gak sawal, gak meningkat tapi malah melorot. Kemarin kita sudah latihan rutin baca Al-Quran di bulan Ramadan. Tetapi banyak di antara kita yang ketika Ramadan berakhir, baca Qur'annya juga ikut berakhir. Ya ini. Kemarin kita sudah latihan selama 1 bulan penuh sholat witir. Kalau Ramadan habis, tarawihnya habis, maklum karena memang tarawih itu khusus pada malam Ramadan. Lah witire lapo kok melok-melok hilang. Karena sholat witir itu sholat yang disunnahkan setiap malam. Bahkan menurut mazhab Hambali yang disampaikan oleh imamnya, Imam Hambali menyatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Kalau Imam Hambali wajib. Pengikut mazhab Hambali nggak sholat witir dosa. Nah 21 hari ini kita evaluasi. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Syawal ataukah Dan salah satu di antara cara untuk meningkatkan itu adalah dengan ilmu. Jangankan ibadah. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu kalau ingin meningkatkan itu harus punya ilmunya. Ada HP rusak. Didandani kok pengen tambah api, kudu duwe ilmune. Nek gak duwe ilmune malah tambah rusak. Lah Ramadan itu juga termasuk bulan berbenah. Mulane dandan-dandan. Mangane kok enek cendela didandani gak tambah api kok malah tambah sayek kabeh. Berarti sing dandan-dandan gak entos. Jadi sing jenenge dandan-dandan niku kudu duwe ilmune. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah meningkatkan ibadah dengan ilmu. Hal ini juga sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Jadi jelas, yang diangkat itu orang-orang yang beriman dan berilmu. Di dalam tafsirnya diterangkan aywa yarfa'u darajatil ulama'i minhum khassah, yakni Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman secara khusus. Tidak ada lagi cara yang lain. Jadi kalau kita ingin meningkat kualitas ibadah kita, maka harus dengan ilmu. Tanpa diilmoni, ya tadi itu, ketoke dandan-dandan, ketoke umek, ketoke ngutek, tapi sing diutek gak malah tambah apik, malah tambah bejat. Bahkan dalam satu makalah disampaikan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadil sa'ah.
ketika suatu urusan itu tidak ditangani oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu menunjukkan semuanya membutuhkan ilmu. Kalau kaitannya dengan ibadah, ya ilmu agama. Mau tidak mau kita harus ngaji. Ilmu-ilmu yang lain, semuanya harus dipelajari. Kalau memang kita ingin memperbaiki dalam bidang itu, tanpa menambah ilmunya kita tidak bisa meningkat, kita tidak bisa memperbaiki dalam hal apapun. Wa qala ta'ala azza wa jal, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada semua manusia, baik orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Apa yang perlu dikatakan? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Bentuk kalimatnya kalimat tanya, tapi tidak butuh dijawab. Kenapa tidak butuh dijawab? Karena jawabannya sudah jelas. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan istifham ingkari. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Itu pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Aila yastawiyani. Keduanya tidak sama. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Mungkin yang dikerjakan sholatnya sama. Berangkat ke masjidnya sama. Bahkan pulang dari masjid pun sama. Yang satu orang yang berilmu, yang satu orang yang tidak berilmu. Hasilnya sama atau tidak? Jelas tidak sama. Makanya orang yang semakin sering dia mengaji, sering dia menggali ilmu, pasti ibadahnya itu akan lebih berbobot dibandingkan yang tidak berilmu. Itu pasti. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kita berada di golongan yang menjadi jamaahnya Masjid Al-Maghfirah ini. Jadi dalam usia kita mungkin yang sudah tidak muda lagi, tapi sering diajak untuk mengaji, sering diajak untuk menggali ilmu, ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa. Kemudian di dalam sebuah hadis, wa akhraja Ibnu Abdul Bar an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilm faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Imam Ibnu Abdul Bar meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang dimaksud perintah Nabi mencari ilmu sampai ke negeri Cina ini apa? Para ulama menggali. Pada zaman Nabi, Cina itu belum ada yang beragama Islam. Pada zaman Nabi, Cina itu terkenal dengan perdagangannya.
Berarti dengan Nabi memerintahkan belajarlah meskipun sampai ke negeri Cina. Artinya pelajarono agomo, yo pelajarono ilmu dunya. Karena kita beribadah ini tidak cukup hanya sekedar berkaitan dengan hal-hal yang ukhrawi saja. Kayak ngaji dengan menggunakan proyektor seperti ini kan akhirnya kita bisa tahu semua, kita bisa melihat secara langsung. Lah kalau secara verbal sing ceramah yo cepet, sing ngrungokne yo gak nggawa catetan, ya. Wah, akhirnya ketika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hilang kabeh pisan. Hilang semuanya. Mau gawe proyektor ngene iki mang slide sing ngopo wis lali kabeh pisan. Perlu dalam menulis pun ini juga termasuk ilmu-ilmu dunia. Butuh pulpen, butuh kertas. Mencari ilmu, kita harus berkolaborasi. Gak cukup ngaji tok. Malah di dalam kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang ulama yang kita kenal dengan salah satu tokoh ulama tasawuf. Tapi Imam Ghazali juga memerintahkan agar kita tidak mengabaikan dunia untuk kita jadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan yang membedakan antara manusia dan malaikat itu ya karena unsur dunianya. Jadi kalau lebih bisa memanfaatkan itu akan bisa lebih cepat nyampainya. Fa inna talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu itu fardu bagi setiap orang Islam. Fardu ain. Kalau berkaitan dengan amal ibadah, itu hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib untuk mencari. Kalau yang berkaitan dengan ilmu yang sifatnya kepada orang lain, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika salah satu di antara masyarakat itu sudah ada yang belajar, maka gugur kewajiban itu dari yang lain. Tapi kalau berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah nafsiyah, ibadah-ibadah individu, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap orang wajib untuk mengaji. Innal malaikata tad'u ajnihataha li thalibil ilmi ridham bima yatlub. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk pencari ilmu. Karena ridho terhadap yang dicari oleh para pencari ilmu itu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya itu apa? Memberikan penghormatan. Jadi malaikat kalau dalam bahasa kita mungkin angkat topi. Kalau istilah yang kita pakai biasanya angkat topi. Jadi para malaikat itu angkat topi kepada orang-orang yang mau mencari ilmu. Jadi levelnya malaikat ini kalah karo levelnya pencari ilmu. Malaikat meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Imam Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyhur." Rasulullah bersabda, mencari ilmu sesaat pahalanya lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Coba, kira-kira siapa yang pernah sholat semalam suntuk? Mencari ilmu sesaat, pahalanya lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Bahkan
Pernah ada seorang ulama dengkik Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i di malam hari? Ibadahnya kaya apa? Malam hari, ibadahnya kaya apa? Ternyata apa? Imam Syafi'i nggak melakukan sholat malam. Kemudian pada pagi harinya, ulama ini bertanya kepada Imam Syafi'i. Tak kira zaman bengi sholat dalu. Kalau ulama-ulama dulu itu sering untuk mengetahui rahasia dari ulama-ulama yang lain itu nginep di rumahnya. Terus didengkik. Apa sing dilakoni? Ternyata Imam Syafi'i itu hanya belajar. Pada pagi harinya ditanya. Imam Syafi'i menjawab. Belajar itu lebih utama daripada sholat. Kenapa? Karena kalau sholat itu hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau belajar adalah untuk umat. Makanya kenapa? Belajar sesaat. Pahalanya lebih utama daripada ibadah semalam suntuk. Sesaat itu berapa menit? Dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sesaat itu bukan 1 jam. Jadi saatan itu bukan 1 jam, bukan. Jadi saatan dalam mencari ilmu yang dimaksud itu adalah ketika panjenengan duduk mencari ilmu, kemudian setelah duduk diangkat pantatnya kok dicekel rada anget. Ya, ini berarti wis sesaat. Lah coba, niki coba jenengan pegang itu. Yang diduk wis anget apa durung? Berarti sudah sesaat. Dan orang yang mencari ilmu sehari mencari ilmu lebih baik daripada berpuasa selama 3 bulan. Wah, awake dhewe poso sak wulan kudu riyo ae. Wis gak sabar, gak ono asing posone 29. Ya Allah, ya Rabbi. Kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Sakbaroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma kana kaffaratal lima madha." Barang siapa yang mencari ilmu, maka hal itu dapat menjadi pelebur dosa yang telah lewat. Makanya orang yang suka mencari ilmu itu dosanya tergerus. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang mencari ilmu itu seluruh makhluk yang ada di daratan maupun di lautan memintakan ampunan terhadap dosa-dosa orang yang mencari ilmu itu. Makanya awake dhewe ngaji kados ngeten iki. Niki lebur dosa. Lebur dosa. Makanya kadang-kadang nuwun sewu, karena saking besarnya pahala orang yang mencari ilmu, setan niku wis ngojok-ngojoki. Wis wayahe mulih iki, mulya ae, gak usah rungokne. Kesuwen niku ngajine. Ngono. Diojok-ojoki ngoten. Tapi jenenge bolone ya manut wong bolone. Itu. Karena pahalanya sangat besar, makanya setan itu akan selalu berupaya ya apa caranya supaya orang itu tidak melakukan sesuatu yang memiliki pahala yang luar biasa. Berikutnya Imam As-Sirazi meriwayatkan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyakhtuwa." Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu, maka dosanya telah diampuni sebelum dia melangkah. Jadi berpindah untuk mencari ilmu. Budal niku wah iki kok padane ngaji, aku tak niat ngaji. Sebelum kaki kita langkahkan, sudah diampuni dosa-dosanya. Malah kalau dalam riwayat yang lain itu dinyatakan orang yang mau melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu,
itu setiap telapak kaki bernilai ibadah yang sangat luar biasa. Makanya nanti saya sarankan pulang dari ngaji ini melangkahnya jangan lebar-lebar. Melangkahnya jangan lebar-lebar. Dipepet nih gak apa-apa ben tambah akeh. Diarani wong setruk yo ben ngene. Sing penting akeh ganjarane karena pahalanya berdasarkan telapak kaki yang kita injakkan. Makanya kenapa Rasulullah itu memberikan contoh ketika melakukan amal soleh. Antara jalur beliau berangkat dengan jalur beliau pulang itu berbeda. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak saksi di akhirat. Karena setiap tempat yang kita pijak itu akan menjadi saksi kita di akhirat kalau kita melakukan amal soleh itu. Misalkan kita berjamaah. Berangkat dari timur. Pulangnya lewat barat. Nah kalau rumahnya timur gimana? Lah muter lah lewat barat. Makanya saya berusaha niru. Jadi saya kalau berangkat pasti lewat timur. Kalau pulang lewat barat. Saya berusaha kalau di pondok ngaji juga demikian. Jadi berangkatnya lewat pintu yang sini, nanti pulangnya lewat pintu yang sini. Lewat pintu yang berbeda. Memperbanyak saksi lah. Termasuk salah satunya ketika jenengan habis sholat fardu, mengerjakan sholat sunnah. Itu diperintahkan untuk berpindah tempat. Apa alasannya? Untuk memperbanyak saksi. Karena tempat yang kita gunakan sholat itu nanti akan menjadi saksi di akhirat. Makanya kalau jenengan sholatnya berulang-ulang, pindah-pindah. Itu ada fadilah tersendiri. Ada fadilah tersendiri. Wa Ibnu Asakir wa Dailami an Ibnu Abbas. Khayyara Sulaimanu bainal mal wal mulki wal ilmi fakhtarul ilma fa'u'tiyal mulka wal mal li ikhtiyarihil ilma. Imam Ibnu Asakir dan Imam Ad-Dailami meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu awalnya disuruh memilih ilmu, harta, atau kekuasaan. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka harta dan kekuasaan itu dijadikan hadiah oleh Allah karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Makanya sampai Rasulullah juga bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin sukses di dunia harus berbekal ilmu. Orang yang ingin sukses di akhirat harus berbekal ilmu. Orang yang ingin sukses dunia akhirat harus berbekal ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Dari beberapa yang saya sampaikan ini mungkin mewakili dari riwayat-riwayat yang lain, karena yang saya akomodir berkaitan dengan sabda-sabda Nabi tentang ilmu sangat luar biasa dan tidak ada penyesalan bagi orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al ulama warathatul anbiya. Sebenarnya ulama itu tidak spesifik golongan tertentu, bukan. Tapi al ulama itu artinya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi, karena memang yang mengemban amanah ngomong umat, mengajarkan kepada umat, membimbing umat siapa? Orang yang berilmu.
Mudah-mudahan kita dan anak turun kita dijadikan Allah orang-orang yang ahli ilmu. Amin Allahumma amin. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat-saat ini banyak di medsos bahwa ada ulama yang menyatakan amalia-amalia yang telah diamalkan oleh masyarakat kita itu banyak dikatakan hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Untuk itu mungkin pagi ini tolong dijelaskan tentang hadis sahih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mustalahul hadis atau ilmu hadis, di situ diterangkan tentang kedudukan hadis. Hadis itu ada kalanya yang sahih, ada kalanya yang dhaif, ada kalanya yang maudhu. Ya, maudhu itu palsu. Hadis itu yang membedakan antara sahih dan dhaif itu bukan pada sabda nabinya. Tetapi yang membedakan itu adalah perawinya, periwayatnya. Periwayat hadis, misalkan si fulan ini mendapatkan riwayat dari si A. Nah, sementara si A ini memiliki kelemahan. Maka akan otomatis hadis yang diriwayatkan si fulan dari jalur si A ini dinyatakan lemah. Nah, termasuk di antara cacatnya seorang perawi pernah berbohong. Walau ala bahimatin, meskipun berbohongnya kepada hewan. Coba mungkin di antara kita ada yang pernah ngapusi pitik, kur, gak ono apa-apane, diprank. Atau mungkin kucing, pus, gak ono apa-apane. Itu jenengan kalau meriwayatkan hadis langsung dhaif itu. Kalau hadis yang sahih itu, fulan mendapatkan dari si A mendapatkan dari si B mendapatkan dari si C, dan seterusnya. Yang mata rantai hadis itu adalah orang-orang yang terpercaya dan kompeten. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa sekalipun hadis itu dhaif, itu masih bisa dijadikan pegangan karena yang diragukan bukan sabda nabinya tetapi jalur periwayatnya. Kecuali jika hadis dhaif itu berkaitan dengan hukum dan bertentangan dengan hadis yang sahih, artinya bertolak belakang. Kalau berkaitan dengan fadhailul amal, motivasi orang supaya lebih giat melakukan amal-amal soleh, para ulama sepakat menyatakan hadis dhaif pun boleh untuk dipakai. Nah, sedangkan untuk hadis yang maudhu, hadis yang palsu, kalau hadis palsu itu bukan sabda Nabi. Tetapi belum tentu hadis maudhu itu sesuatu yang harus kita ingkari. Maksudnya isinya. Contoh. Kalimat yang tadi saya kutip. Laisal aid liman labisal jadid. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Itu banyak ustadz-ustadz yang menyatakan kalau itu adalah sabda Nabi. Kalau itu diklaim sebagai sabda Nabi, itu hadis maudhu namanya. Kenapa? Karena memang itu bukan sabda Nabi. Tapi ini yang menyatakan Allah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Meskipun kalimat ini adalah hadis maudhu bagi yang menyatakan ini hadis, kira-kira muatannya bagus atau tidak? Bagus. Sehingga harus dijelaskan, ini bukan sabda Nabi, tapi ini adalah kalimat Sayyidina Ali. Contoh lagi, yang sering kita dengar itu adalah sabda Nabi padahal bukan sabda Nabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Itu bukan sabda Nabi.
itu adalah pernyataan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya ketika ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu hadisnya maudhu itu. Kenapa? Karena bukan sabda Nabi. Jadi hadis maudhu itu artinya dinyatakan sebagai hadis, sebagai sabda Nabi, tapi sebenarnya bukan sabda Nabi. Itu namanya hadis maudhu. Ngoten. Ada lagi? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penjelasan bahwa hamba atau umat itu menjalankan apa yang digariskan sama Rasulullah, ada juga pada zamannya dan pada saat ini kan berbeda. Dan bagaimana kita mensikapi bahwa kadang-kadang perbedaan itu menjadi satu masalah. Padahal hadis itu sekian banyak. Ada yang bisa menjalankan, ada yang bisa dilakukan dan ada bisa tidak dilakukan. Termasuk selain sumber daripada landasan berbeda kita Quran dan hadis, kan ada ijma' dan qiyas. Di situ kan ada hal yang tidak tercampur di dalam hadis. Bagaimana kita mensikapi sesuatu yang harus dijalankan. Sana tidak boleh, sini boleh, atau sini boleh, sana tidak boleh. Atau dijalankan dan sini tidak jalan. Demikian Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Perbedaan itu tidak selamanya hal yang harus dianggap negatif atau berdampak negatif. Rasulullah sendiri pernah bersabda, ikhtilaful ummah rahmah. Jadi perbedaan pemimpin umat itu adalah rahmat. Kita di dalam agama Islam itu ada mazhab yang terkenal disebut dengan mazhabil arba'ah. 4 mazhab. 4 mazhab itu mayoritas kalau kita mau mencari satu persatu, setiap bab, setiap permasalahan itu ada perbedaan. Kadang-kadang perbedaan itu ketika bisa kita akomodir, di situ justru malah akan memunculkan manfaat yang luar biasa. Salah satu bukti nyata dari hasil perbedaan itu adalah kita. Kita bisa hadir di muka bumi ini karena bedanya orang tua kita antara bapak dan ibu. Coba siapa yang bapak dan ibunya sama? Laki-laki semua atau perempuan semua, ada nggak? Nggak ada. Perbedaan yang bisa disinergikan itu justru malah akan memunculkan kemanfaatan. Tinggal kita bagaimana menyikapi perbedaan. Kebetulan saya pribadi berada di MUI Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Di situ dari berbagai macam background, berbagai macam seragam, tapi alhamdulillah kita satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Ibarat bumbu, mohon maaf, bumbu itu kalau dimakan sendiri-sendiri nggak ada yang enak itu. Gitu, cabai sama makan sendiri, enak nggak? Nggak enak. Garam dimakan sendiri, enak nggak? Nggak enak. Gitu. Bawang merah dimakan sendiri, nggak enak. Bawang putih dimakan sendiri, nggak enak. Tapi dilebok nih dari sisi nih gini, ulek-ulek, diulek, wah ternyata iso sawedep rasane. Lah, jari kita ini juga berbeda. Makanya pernah Sayyidina Ali memberikan satu falsafah yang itu perlu untuk kita jadikan pedoman hidup kita. Kun kal yadaini wala takun kal udhuna ini. Jadilah seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Itu sebenarnya falsafah yang luar biasa. 2 tangan itu berbeda. Status sosialnya berbeda, tugasnya berbeda. Bagian api-api tangan tangan. Gitu? Salaman tangan tangan, tanda tangan tangan tangan, gitu? Nyawuk sambel tangan tangan. Ketika nyawuk sambelnya kakean, wetenge mules melayu memburi, tugasnya sapa? Tangan kiri nggak pernah protes kepada tangan kanan. Ngentengen goro-goro kon nyawuk sambel kakean.
Ayo cawi dhewe, nggak pernah. Kenapa? Karena sadar. Dan ini solidaritasnya tinggi. Yang nerima duit tangan kanan, bisa beli jam tangan, yang pakai jam tangan loh, itu kan berbeda tapi rukun. Jangan seperti dua telinga. Dua telinga itu sama, tugas fungsinya sama. Itu sama, tugas fungsinya sama, kedudukannya sama. Jaluke padha. Nek sitok antinge sak gram ya sing kene. Sak gram sing kene abang ya sing kene njaluk abang. Betul? Betul. Tapi gak rukun. Sing tengen arep nyambangi sing kiwa mlayu, sing kiwa arep nyambangi sing tengen mlayu. Kuping loro gak rukun. Padahal tugas fungsi dan kedudukannya sama. Makanya sing kopoken ya kuping. Itu contoh. Tidak selamanya sama itu juga akan enak, nggak selamanya. Makanya tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dari perbedaan itu. Ngoten. Ada lagi? Cukup? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustaz, mohon penjelasan tentang golongan Khawarij. Apakah golongan Khawarij itu akan muncul di akhir zaman atau bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Matur suwun, pada zaman sahabat itu ada golongan itu menyatakan keluar dari barisan para sahabat dan para tabi'in pada saat itu, yang kemudian golongan ini disebut dengan golongan Khawarij. Apakah pada akhir zaman itu akan muncul kembali golongan Khawarij? Khawarij itu akan ada kapanpun. Setelah sepeninggal Rasulullah wafat saja langsung ada golongan Khawarij itu. Nah sekarang bagaimana? Ya pasti banyak. Lah golongan yang mana? Ya nggak tahu, ya tinggal dilihat saja mana yang kira-kira tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan ajaran pada para sahabat, seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi, ya, bahwa nanti umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, la yanjuna illa wahidan, tidak akan ada yang selamat kecuali hanya satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Ngoten. Ada lagi? Cekap? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini betul-betul memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mampu untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa suka untuk melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi benih-benih amal soleh kita, yang sehingga kita bisa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah.